wabarakatuh, Pak Mo. Ampun penyanyi Pak mengganggu. Ini saya bincang-bincang nih Pak berkaitan dengan pemetaan aset. Karena kan di pemetaan aset itu kan ada 7 nih Pak. Salah satunya kan ada modal manusia nih, ada modal manusia, finansial, terus agama, terus budaya, politik. Nah, sebenarnya kalau SD kita jadi kedua Cikunang itu kira-kira kita asetnya itu apa saja Pak? Yang pertama manusia ya. Jadi pahlawan manusia. Yang kedua budaya. Iya. Orang tua perpustakaan, kemudian musola, politik, sama dengan pemerintah desa. Berarti semua masuk dari 7 aset ya Pak. Nah, ini kan berkaitan dengan program saya Pak. Program saya itu kan untuk kedepannya itu kan ada Sikuda nih, Cikunang 2 bersih lingkungan yang nanti kan akan dilaksanakan setiap Sabtu. Sebenarnya kita kan sudah nih Pak, cuman kita biar memantapkan lagi. Nah itu nanti setiap hari Sabtu itu anak-anak untuk bersih-bersih lingkungan itu dari jam 7:04 ya Pak sampai jam 8. Kira-kira kalau Pakmu sendiri setuju tidak Pak? Saya kira bagus sekali itu program seperti itu karena sebenarnya juga sudah kita lakukan ya, walaupun mungkin baru 1 bulan sekali ya. Kalau bisa kita laksanakan seperti itu nanti kita bisa lingkungan juga lebih meningkat. Berarti Pak Kepala Sekolah mendukung kegiatan saya, alhamdulillah. Demikian ya Pak bincang-bincang hari ini. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 2 Cikunang dan juga Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Cikunang. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SD Negeri 2 Cikunang dan juga yang saya hormati Wakil Wali Murid dari SD Negeri 2 Cikunang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita aturkan kepada kita junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Nah, ini langsung kemauan ya Bapak Ibu, mohon maaf, izin saya akan memaparkan tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, di sini pemimpin dalam pengelolaan sumber daya itu yang termasuk dengan aset. Aset, 7 aset yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, di sini sebelum kita ke 7 aset itu sekolah itu kan sebagai ekosistem pendidikan, di mana sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik di sini unsur yang hidup dan abiotik itu unsur yang tidak hidup. Nah, kedua unsur ini itu saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Nah, di sini apa saja biotik? Biotik adalah ada murid, kepala sekolah, staf tenaga pendidikan, ada juga pengawas sekolah, orang tua murid, masyarakat sekitar sekolah, dan juga dinas terkait, ada pemerintahan desa. Itu adalah biotik. Sedangkan abiotik itu adalah keuangan, sarana dan prasarana dan juga lingkungan alam. Jadi lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Nah, di sini terdapat 2 pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya. Yang
juga kelasnya juga nyaman, bersih, dan bisa memotivasi anak dalam belajar. Yang ketiga ada model fisik. Di sini model fisik adalah ruang kelas yang dapat didekorasi ulang sesuai dengan kelas impian murid, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang keempat ada model lingkungan alam. Di sini model lingkungan alam itu adalah halaman sekolah, taman sekolah, yang ada di sekitar sekolah ataupun yang ada di depan kelas masing-masing. Itu bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan yang digunakan untuk bisa menghias kelas. Jadi kita akan mendaur ulang sampah yang mungkin contohnya plastik bekas jajan anak-anak. Nanti kita bisa dibuat keterampilan, entah itu buat apa namanya, biasanya kita membuat apa? Taplak ya, kayak taplak dan lain sebagainya, itu kan bisa. Terus yang kelima itu adalah modal finansial. Di sini modal finansial itu ada dana bos yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar murid. Selain bos, ada juga uang kas. Mungkin kan setiap kelas ada mempunyai uang kas. Nah, itu bisa untuk keperluan itu membeli alat dan juga bahan yang diperlukan untuk mewujudkan kelas impian. Yang selanjutnya adalah modal politik. Di sini modal politik adalah kebijakan kepala sekolah itu yang siap mendukung setiap perubahan positif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Selanjutnya ada modal agama dan juga budaya. Di sini murid menggunakan pakaian yang rapi dan menutup aurat. Seperti murid perempuan itu menggunakan kerudung dan juga murid laki-laki menggunakan celana panjang. Dan juga karakter muridnya itu sopan, santun, dan juga hormat kepada guru dengan cara bersalaman. Kalau anak itu datang sekolah, kita kan juga sudah ada pembiasaan untuk salaman dengan anak. Nah, itu adalah 7 aset yang kita miliki di lingkungan sekolah. Nah, di sini saya ada program yang termasuk dengan ada 7 aset yang disitu berkaitan dengan lingkungan alam dan juga sumber daya manusia. Nah, karena di sini kan Bapak Ibu juga sudah S1 semua, sumber dayanya sudah jos. Terus lingkungan kita juga lingkungannya itu hijau. Sekolah kita yang dikelilingi oleh kebun kentang yang sangat asli, hijau pegunungan. Nah, itu akan memperindah sekolah. Apalagi kalau kita meningkatkan kebersihan. Nah, di sini kemarin saya juga sama anak-anak sudah membuat program, kira-kira mau program apa? Dan anak-anak menyepakati adalah adanya program lingkungan bersih. Nah, di sini kita sebut dengan Si Kuda Berlian. Apa itu Si Kuda Berlian? Adalah Si Kunang Dua Bersih Lingkungan. Nah, di sini untuk melaksanakan program tersebut, saya juga memerlukan bantuan dari Bapak Ibu guru, terutama dengan Pak Kepala Sekolah, dan juga ada di sini wakil dari Pak Komite dan juga wakil dari orang tua murid. Nah, di sini saya akan meminta dukungan dan juga bantuannya yang berkaitan dengan program kami, yaitu tentang Si Kuda Berlian Bersih Lingkungan, yang akan dilaksanakan itu seminggu sekali setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu itu anak-anak nanti akan bersih-bersih lingkungan dan juga bersih-bersih kelas yang akan dilaksanakan sebelum jam masuk sekolah. Jadi jam 7:15 sampai jam 8 tip. Kira-kira bagaimana? Kita langsung ke kolaborasi, kita langsung berbincang-bincang. Kira-kira pripun kalau menurut dari teman, mungkin dari Bu Dini, apakah setuju
saya program yang jenengan rancangan program yang mau dilaksanakan itu bagus sekali untuk menjaga kebersihan dan mengurangi sampah plastik yang mungkin banyak berada di lingkungan sekitar sekolah kita. Nah, itu program itu sangat bagus. Nanti apabila di kelas panjenengan berhasil mungkin bisa dikolaborasikan ke kelas-kelas yang lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Komite. Terus mungkin ada yang lain dari Pak Nirwan selaku wakil dari wali murid. Monggo, bagaimana, setuju boten? Saya sangat setuju itu, Bu. Saya sangat mendukung program panjenengan. Oke, terima kasih. Berarti saya didukung ya dari Bapak Ibu, juga Pak Kepala, ya Pak Kepala mendukung. Bagaimana Pak Kepala mendukung ya? Oke, Pak Kepala mendukung. Ini Pak Komite juga luar biasa mendukung, dan juga ada wali murid perwakilan juga mendukung program saya. Semoga nanti program saya bisa berjalan dengan lancar dan gak cuma sampai sini saja, tapi nanti akan berkelanjutan. Ya, akan berkelanjutan. Mungkin nanti kekurangan apa nanti kita akan kerjasama. Ukurannya ini ya, kita nanti akan ada umpan balik dari panjenengan semua. Oke, mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan? Boten ya?